Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan tentang monitoring dan evaluasi dari program Gizi atau Monitoring and Evaluation of Nutrition Program. Mata kuliah manajemen program Gizi, pertemuan kita yang ke-15 ya. Yang sebelumnya adalah pertemuan kita terkait dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dari bagaimana dia kemudian menjadi peluang kita untuk meningkatkan status gizi masyarakat atau untuk program-program gizi. Nah, terakhir ini kita akan pelajari tentang monitoring dan evaluasi. Bagaimana sih kita kemudian menyusun monitoring dan evaluasi agar kita bisa menilai apakah ini menjadi berhasil atau tidak. Oke, kemudian apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, kalian mampu nanti untuk menganalisis konsep dan prinsip monitoring dan evaluasi program gizi. Ya. Pertama adalah kalau kita berbicara tentang monitoring dan evaluasi, kita kemudian ada salah satu teori, ada banyak ya sebenarnya, ada banyak teorinya. Kemudian yang kita akan pakai pada pembelajaran kita kali ini, nanti kalian bisa pelajari yang lainnya. Itu adalah teori perubahan ya, atau theory of change ya, TOC yang biasa kita kenal itu. Teori perubahan ini mengapa kemudian dipakai dalam monitoring dan evaluasi? Karena memang monitoring dan evaluasi itu terkait dengan tahapan perubahan. Ya, tahapan-tahapan perubahan. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian kita menilai dari perubahan-perubahan tersebut dalam kerangka monitoring dan evaluasi itu. Kemudian logika intervensi itu yang kita nilai, yang kita monep ini kan nantinya adalah sebuah intervensi atau sebuah program, sebuah proyek ya, atau sebuah organisasi bahkan. Itu logika-logika intervensi itu memang mulai dari perencanaan kita sampai pada hasil dan dampaknya. Itu adalah logika intervensi. Nah, seperti itu kan, tidak mungkin kemudian kita tidak melihat perjalanan tahapannya itu. Jadi mulai dari awal kita susun sampai menghasilkan hasil dan sampai kemudian menunjukkan dampaknya. Nah, itulah kenapa tahapan perubahan ini kita gunakan monep ini menggunakan teori perubahan. Kemudian komponen yang penting di dalam monep dengan teori perubahan ini adalah identifikasi asumsi yang melandasi dari tahapan-tahapan perubahan tersebut. Jadi setiap dari tahapan perubahan itu ada asumsi-asumsi yang melandasi atau mendasari dari apa yang akan kita kemudian jadikan indikator untuk monitoring dan evaluasi. Sebelumnya itu bahwa teori perubahan ini kita mesti implementor atau kita yang akan menjadi pelaksananya itu paham dan sepakat dulu. Pertama, apakah kita kemudian intervensi ini kemudian siap dilaksanakan atau siap diimplementasikan, kemudian didukung atau tidak. Nah, itu yang paling penting ya. Kita harus memastikan ini dulu sebelum kita mulai membuat atau mengajukan sebuah intervensi, terutama dalam bidang atau dalam program gizi ya. Jadi kita harus memastikan apakah intervensi ini sudah siap dilaksanakan atau diimplementasikan dan memang didukung oleh stakeholder ya, didukung oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, apakah implementasi ini nanti akan sesuai dengan SOP dan standar pelayanan minimum. Kalau SOP ini adalah standar prosedurnya, ya, standar prosedurnya, apakah memang sudah ada standar prosedur tertentu untuk melakukan program ini. Misalnya kita ambil contoh, kita ingin mengentaskan anemia pada remaja putri misalnya, anemia pada remaja lah ya, anemia gizi besi pada remaja. Apakah sudah ada SOP-nya? Nah, ini kalau remaja anemia pada remaja itu kan memang sudah ada standarnya, standar prosedurnya harus seperti apa, dibagikan berapa. Misalnya pada anemia gizi ibu hamil itu harus mendapatkan minimal 90 tablet ya, tablet tambah darah selama dia hamil, itu minimal 90 tablet. Kemudian berapa dalam satu hari berapa tablet, misalnya satu tablet per hari. Kemudian dalam satu tablet itu mengandung berapa besi apa ya, jenis besi yang zat besi yang kemudian ada di dalam tablet itu. Kenapa zat besi itu, kemudian zat gizi apa lagi yang harus dikonsumsi bersamaan dengan itu. Nah, itu SOP dalam program gizi masyarakat. Kemudian SPM itu adalah standar pelayanan minimal. Jadi pemerintah menetapkan bahwa dalam sebuah wilayah atau dalam suatu implementasi itu ada standar pelayanan minimal yang harus dicapai ya. Misalnya target dari cakupan distribusi dari tablet tambah darah kepada ibu hamil itu harusnya 80%. Jadi kalau ada 100 lah ya, ada 100 ibu hamil di sebuah wilayah,
maka 80-nya itu harus sudah mendapatkan tablet tambah darah, 90 tablet selama dia hamil. Nah, itu adalah standar pelayanan minimum. Kalau tidak tercapai itu berarti tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Penimbangan juga seperti itu ya, posyandu, kegiatan posyandu. Berapa misalnya kemudian partisipasi masyarakatnya. Ya, partisipasi masyarakat itu adalah KPRS ya. Indikatornya adalah KPRS, indeksnya KPRS. Indikator bukan indeksnya. Indikatornya adalah KPRS. Jadi jumlah seluruh bayi atau balita yang berada di wilayah itu yang mempunyai KFS dibandingkan dengan jumlah seluruh balita kali 100%. Nah, itu adalah indikator KPRS. Nah, KPRS ini biasanya disebut sebagai partisipasi masyarakat. Ya, indikator dari DPRS ya, DPRS yang ditimbang kemudian datang dan ditimbang kemudian dibanding seluruh balita yang ada di wilayah itu, DPRS ya, partisipasi masyarakat. Kemudian ada N/D atau keberhasilan program. Yang KPRS itu adalah cakupan program ya, cakupan program. Jadi KPRS itu adalah cakupan program yang punya KFS dibandingkan dengan seluruh balita. Kalau yang DPRS itu partisipasi program, ya partisipasi masyarakat ya, partisipasi masyarakat itu yang ditimbang, yang datang dan ditimbang di posyandu itu kemudian dibandingkan dengan seluruh balita yang ada di wilayah itu partisipasi masyarakat. Sedangkan keberhasilan program atau keberhasilan dari sebuah program penimbangan itu yaitu N/D ya, yang naik timbangan, yang naik pertumbuhannya, bukan timbangan ya, yang naik pertumbuhannya kemudian dibandingkan dengan yang datang dan ditimbang di posyandu wilayah tersebut. Jadi N/D keberhasilan program. Nah, itu adalah SPM yang nanti tolong kalian pelajari lagi, kalian buka buku-buku terkait dengan program gizi masyarakat di puskesmas terutama ya. Nah, di situ semua tercakup apa ya SPM yang mesti harus dicapai. Kemudian apakah dipantau tahapannya? Itu kita harus pangkat dulu. Nah, program gizi itu adalah program yang memang dari dulu sudah rigid ya, sudah berjalan dengan begitu baik, kemudian cuman tetap harus dipantau tahapan-tahapannya itu, karena sampai sekarang kayak stunting aja, stunting tahun 2024 kan kita diminta oleh Bapak Presiden untuk menurunnya sampai dengan 14%, padahal kondisi sekarang itu masih di 20-an lebih persen masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kita di 2024 tapi kita punya 2 tahun lagi, dan ini tentunya membutuhkan effort yang luar biasa ya, luar biasa, karena pengalaman di berbagai daerah bahwa berbagai negara penurunan stunting itu tidak lebih dari sekitar 1,2% lah ya per tahun. Oleh karena itu kita harus menurunkan 3% jadinya per tahun kan untuk bisa mencapai 14% di tahun 2024. Dan oleh karena itu memang monitoring dan evaluasi menjadi penting di sini ya. Bukan berarti yang lainnya nggak penting, ini lebih penting karena memang harus mencapai 3% per tahun penurunannya. Kemudian kita harus paham dan sepakat apakah memang nanti perlu dilanjutkan atau dimodifikasi atau malah dihentikan atau malah diganti ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian kita harus memahaminya dan harus menyepakatinya dulu ya sebelum kita kemudian melakukan sebuah intervensi dari program gizi khususnya ya, gizi khususnya. Oke. Nah, ini kalau kita melihat dari teori of change tadi itu ya, teori of change, TOC itu. Yang pertama adalah kita lihat problemnya, kemudian kedua aktivitasnya atau kegiatannya, kemudian outputnya, hasilnya, outcome ini adalah dampaknya. Kemudian desired state-nya ini, desired state-nya apakah ini akan nanti yang saya bilang dilanjutkan atau dihentikan atau dimodifikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat problems yang dulu ada masalahnya itu, what is the problem you are trying to solve? Jadi apa masalah yang ingin kita selesaikan dulu? Tadi kalau kita melihat misalnya problem kita adalah masih tingginya anemia gizi besi pada remaja putri ya. What is the problem you are trying to solve-nya itu adalah. Kemudian kita akan mengidentifikasi beberapa kegiatan intervensi yang kemudian secara bukti-bukti ilmiah, karena setiap kegiatan kita tentunya menyelesaikan masalah itu harus dengan harus dengan tentunya dengan bukti-bukti ilmiah ya. What are the current action your enterprise is undertaking to solve the problem? Nah, itu kita kemudian cari kegiatan-kegiatan itu yang kira-kira bisa menurunkan anemia gizi besi pada remaja putri. Ini contohnya ya, contohnya. Nah, ini kita identifikasi. Nah, dari identifikasi ini, kegiatan-kegiatan ini, kemudian nanti yang akan kita ukur itu adalah outputnya. Nah, ini yang pertama, ini mulai kita identifikasi ya. Tadi Bapak bilang di awal tadi pengertian dengan asumsi-asumsi tertentu tadi itu ya.
Jadi asumsi itu adalah links antara aktivitas kita dengan output. Jadi apakah misalnya dengan kegiatan memberikan tablet tambah darah kepada para remaja putri ini menjadi output kita misalnya menurunkan anemia gizi besi terutama pada remaja putri misalnya sebesar berapa persen. Nah, apakah kegiatan memberikan tablet tambah darah itu ngeling dengan berkenaan dengan penurunan anemia gizi besi. Nah, itu adalah asumsi. Jadi asumsi-asumsi inilah yang nantinya menjadi dasar kita untuk yang jadi komponen penting di dalam sebuah monitoring dan evaluasi. Misalnya kita apalagi kegiatannya adalah perubahan perilaku yang di minggu kemarin kita pelajari dalam pemberdayaan masyarakat itu ya. Nah, misalnya perubahan perilaku misalnya dengan lomba kemarin yang kita bilang. Nah, apakah itu ngeling dengan output yang ingin kita capai, penurunan dari anemia gizi besi itu ya. Jadi output itu apa? Output itu adalah what are the key deliverable and measurable effect of your work. Jadi apakah hal-hal yang kita lakukan pada aktivitas ini kemudian bisa diukur atau bisa kemudian menjadi kunci yang yang bisa mengantarkan kepada apa yang kita inginkan. Misalnya penurunan persentase atau proporsi dari anemia gizi besi itu apakah berkenaan tadi dengan aktivitas kita memberikan tablet tambah darah. Nah, itu asumsinya. Kemudian outcome-nya adalah what are the short to medium term change you expect to see. Jadi kalau output-nya itu lebih cepat ya kelihatannya, atau biasanya kalau pemberian tablet tambah darah lah misalnya, output-nya itu bukan penurunan anemia misalnya, tapi lebih kepada berapa persen remaja putri yang kemudian mendapatkan tablet tambah darah dan mendapatkan dan minum tablet tambah darah. Nah, itu adalah output-nya. Tetapi outcome-nya, nah itu tadi yang kita bilang sebagai dampak yang dari, kalau ini kan output lebih kepada short term. Short term itu dalam jangka lebih pendek daripada ini. Tapi kalau udah outcome itu short to medium term. Jadi dia lebih jangka pendek sampai menengah gitu ya. Nah, itu misalnya penurunan dari proporsi anemia gizi besi atau peningkatan dari hemoglobin dari remaja yang kita beri tablet tambah darah, ya kita kasih tablet tambah darah, atau yang sarapan pagi. Nah, itu apakah aktivitas sarapan pagi dan pemberian tablet tambah darah itu kemudian bisa meningkatkan atau meningkat cakupan dari tablet tambah darah, kemudian meningkatkan asupan protein karena dia sarapan ya misalnya, itu adalah output yang dekat sekali dengan aktivitas itu, dengan asumsi ini tadi. Kemudian yang outcome-nya short-nya adalah apakah peningkatan HB, apakah peningkatan konsumsi protein atau pola makannya meningkat. Nah, itu adalah outcome sampai dengan nanti penurunan dari prevalensi atau proporsi dari anemia gizi besi pada remaja. Nah, ini harus harus ada linknya ya, ada linknya dengan kegiatan ini kepada output yang ingin kita capai, kemudian kepada outcome. Nah, itu kemudian yang terakhir ada desired state-nya, itu ada what is the long term-nya. Long term-nya itu apakah kemudian prestasi belajarnya meningkat. Nah, itu salah satunya long term-nya. Ya, desired state-nya itu adalah long term-nya. Jadi what is the long term change of impact you see as your goal, ya, sebagai tujuan akhirnya. Jadi what will the world look like after you are achieving your mission? This is your participation. Kalau ini di organisasi ya, di organisasi itu menjadi visi dari perusahaan itu atau organisasi itu. Ini lebih besar. Tapi kalau kita kayak program gizi, apakah kemudian seperti apakah kemudian pada remaja putri tadi prestasi belajar meningkat atau lain sebagainya ya, yang lebih long term, yang lebih jangka panjang. Nah, kesemuanya ini berangkat kepada asumsi. Bagaimana kita menentukan dengan asumsi-asumsi? Bagaimana asumsi itu berangkat? Jadi asumsi seorang akademisi, asumsi seorang profesional, kita ahli gizi adalah profesional, itu mesti dikaitkan dengan bukti-bukti ilmiah ya. Jadi bukti-bukti ilmiah. Nanti penugasannya akan kita lihat. Saya minta nanti kalian cari sebuah artikel, kalian diskusikan dalam sebuah kelompok. Kalian tentukan kelompoknya nanti, cari sebuah artikel tentang evaluasi atau monitoring dan evaluasi sebuah program gizi. Nah, nanti coba kalian tentukan problem yang ingin diselesaikan dari artikel itu apa. Kemudian aktivitas yang mereka lakukan itu apa, output yang mereka ingin capai itu apa, outcome-nya apa, itu identifikasi semua, desired state-nya apa. Nah, itu semua nanti kalian buat dalam sebuah
problem ini untuk artikelnya apa, aktivitasnya apa, outputnya apa, outcome aja desain apa. Koreksi komentar nanti kan bahas apakah itu dilandasi dari asumsi-asumsi ya. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana monitoring dan evaluasi menyesuaikan dengan tahapan TOC atau theory of change ya, teori perubahan. Oke, ini ada konteksnya ya. Di problem ini ada konteksnya. Who is experiencing this problem and what are the typical experience? What is the scale of the problem? Why does it still exist? Jadi mengapa itu masih ada? Kemudian berapa besarannya? Scale of the problem itu berapa besarannya? Kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya menyelesaikan dari masalah ini? Ya, itu konteks-konteksnya harus yang kita bisa pelajari. Akhirnya kita bisa menentukan aktivitas apa yang akan kita kerjakan. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat di scope yang lebih besar, teori perubahan ini dipakai dalam penanggulangan atau penurunan dari stunting di Indonesia. Jadi ini adalah contoh pada intervensi stunting. Jadi problem-problem yang ada di stunting itu ternyata lebih luas, bukan hanya pada tingginya stunting, tetapi ternyata ada 5 pilar percepatan pencegahannya yang harus diawali dari problemnya itu. Karena kita selama ini ada komitmen dan visi kepemimpinan untuk menyelesaikan stunting itu rendah ya. Maka oleh karena itu ini harus diselesaikan. Kemudian kampanye nasional dan perubahan perilaku ini juga masih rendah sebelumnya, makanya pilar keduanya ada di sini. Pilar ketiganya konvergensi. Konvergensi itu kayak kerjasama gitu, tetapi yang lebih teratur, yang lebih tersistem ya, lebih masif ya, konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Dulu kan pusat mengerjakan apa, daerah mengerjakan apa, desa mengerjakan apa, akhirnya stunting ya pernah turun. Nah, di program percepatan stunting ini kemudian diidentifikasi. Jadi ada 5 pilar. Yang pilar keempat adalah ketahanan pangan dan gizi, karena ini memang adalah problemnya, karena memang masih banyak penduduk yang miskin dan sebagainya, pola makan yang masih yang masih salah dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, nah ini ada pilar kelima, ternyata memang selama ini pemantauan dan evaluasi tidak dilakukan dengan baik ya, dengan dengan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu dari 5 pilar ini yang kita ingin percepatan pencegahan stunting, dari 5 pilar ini dibuatlah intervensinya untuk stunting. Kita kenal sebenarnya ini adalah intervensi yang umum untuk program gizi. Seluruh program gizi kan ada gizi spesifik, ada gizi sensitif. Tapi intervensi stunting ini dijadikan percontohannya. Jadi setiap program gizi kalian mesti ingat, ya ada gizi spesifik, ada gizi sensitif. Ini sebenarnya dari tahun 70-an, dari Indonesia Merdeka sudah seperti ini ya. Dulu kita mengenal gizi spesifik ini adalah sebagai lintas program, ya artinya lintas program kesehatan ya. Yang kedua adalah gizi sensitif itu adalah lintas sektor ya. Misalnya sektor pertanian, sektor pekerjaan umum, perumahan rakyat, sektor pendidikan, sektor sosial, yaitu masuk dalam ranah gizi sensitif. Ada berbagai hal yang kemudian dilakukan pada gizi spesifik dan gizi sensitif. Setidaknya ini adalah yang dilakukan pada stunting. Contohnya apa? Tablet ibu hamil, kemudian promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling PMBA, pemberian makan bayi dan anak, kemudian suplemen gizi makro, PMT ya, pemberian makanan tambahan itu termasuk suplemen gizi makro. Kemudian tata laksana gizi buruk, kemudian pertumbuhan dan promosi pertumbuhan, kayak posyandu itu ya, posyandu. Kemudian suplementasi kalsium ya pada ibu hamil, suplementasi vitamin A pada ibu nipas, pada bayi balita ya di atas 6 bulan ya tentunya. Kemudian suplementasi zinc untuk anak-anak yang diare dan pemeriksaan kehamilan atau ANC, antenatal care. Kemudian imunisasi, kemudian suplemen gizi mikro setelah taburia, kemudian manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Nah, ini adalah intervensi-intervensi yang dikerjakan pada gizi spesifik ya, untuk menyelesaikan dengan tadi teori perubahan perilaku itu, ya, teori perubahan. Gizi sensitifnya ini terkait dengan sektor-sektor yang lain yang di luar kesehatan. Misalnya air bersih dan sanitasi itu perumahan rakyat. Ya, pekerjaan umum perumahan rakyat ada di situ. Kemudian bantuan pangan non tunai yaitu ada di dinas atau ada di Kementerian Sosial atau di bidang sosial. Itu ada PKH nanti ya, program Keluarga Harapan. Ada dulu banyak ya ini ya. Nah, kemudian ada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, ini di bawah BPJS. Kemudian pendidikan anak usia dini ini di bawah pendidikan. Kemudian program Keluarga Harapan ini di bawah sosial, bidang sosial atau Kementerian Sosial, PKH tadi saya bilang. Ini sama dengan bantuan pangan non tunai. Dan ini biasanya bantuan pangan non tunai ini bukan hanya
Kementerian Sosial, tapi di Kementerian Pangan, Kementerian Pertanian juga ada ya. Kementerian Pertanian, Kementerian apalagi Kelautan ya, Perikanan dan Kelautan. Udah ada Bina Keluarga Balita atau BKB. Nah, ini di bawah Keluarga Berencana, dan sekarang memang untuk penurunan stunting ini, percepatan pencegahan stunting ini di bawah koordinasi nasionalnya di bawah BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya. Kemudian kawasan rumah tangga pangan lestari KRPL tadi di bawah pertanian. Akhirnya ini apa yang ingin dicapai dari intervensi ini? Ya, outputnya adalah paling tidak ada 5 ini, ada 4 ini ya. Peningkatan cakupan intervensi pada sasarannya yang di 1000 HPK. Apa yang ingin dicapai pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan itu adalah pertama, konsumsi gizinya meningkat, pola asuhnya menjadi lebih baik. Pola asuh ini banyak ya, ada pola asuh pendidikan, ada pola asuh makan dan lain sebagainya. Pola asuh psikologi atau kejiwaan juga ada. Nah, ini pola asuh ini bukan hanya satu saja. Kemudian pelayanan kesehatan juga meningkat ya. Kemudian kesehatan lingkungan juga menjadi lebih baik. Karena kesehatan lingkungan ini, terutama sanitasi dan air bersih, itu ternyata menjadi faktor utama ya. Faktor utama di Indonesia khususnya untuk kemudian meningkatkan prevalensi atau proporsi stunting. Jadi kalau lingkungannya semakin jelek, sanitasi dan air bersihnya semakin capaiannya semakin rendah, maka stunting akan semakin tinggi. Penelitian saya juga menunjukkan hal itu ya. Nanti kalian bisa baca beberapa penelitian terkait dengan ini. Kemudian outcome-nya atau intermediate outcome-nya yang tadi sedang short term sama till sampai dengan middle term ya. Nah, itu bagaimana perbaikan asupan gizi, kemudian bagaimana penurunan infeksi. Nah, ini adalah faktor langsung yang menyebabkan status gizi ya. Yang faktor langsung dari status gizi kan ada ini ya, ada 2 ini. Kalau tidak langsungnya kan ini sebenarnya. Ya, ini jadi ini faktor langsung, ini faktor tidak langsung. Nah, ini dilihat dari anemia, BBLR, ASI eksklusif, diare, kecacingan dan gizi buruk. Nah, itu adalah 2 hal ini ya, perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi. Ini adalah yang kita ingin sasar di intermediate outcome atau faktor. Kalau ini faktor yang perbaikan dari faktor langsungnya, ya dampaknya ya prevalensi stunting menurun. Ya, nah itu yang tadi yang saya bilang dengan kayak saya contohkan yang pertama tadi dengan prevalensi anemia gizi besi pada remaja putri atau pada ibu hamil sekalipun ya. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Prototipe-nya ya kayak ginilah ya program-program gizi itu. Mau skupnya nasional, mau skupnya provinsi, kabupaten, kota, puskesmas, malah desa sekalipun ya kayak ginilah. Ya tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Jadi template-nya itu sudah jelas. Makanya tadi saya minta kalian untuk bisa nanti mendiskusikan. Tapi dari belajarnya dari mana Pak? Contohnya dari artikel, dari jurnal-jurnal itu ya. Nanti kalian cari ya untuk bisa menambah pembelajaran, membawa kewawasan kalian. Nah, ini kalau kita melihat dari monitoring dan evaluasi itu, jadi mengamati perkembangan dan menilai kinerja. Jadi tujuan dari MONEP yang kita kenal sebagai MONEP ya, ini yang monitoring evaluasi itu kita kenal sebagai sehari-hari sebagai MONEP. Itu mengamati perkembangan dan menilai kinerja, ya, baik itu kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan. Nah, kita dalam hal ini adalah program maupun kebijakan gizi. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dilakukannya MONEP? Ya, salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Ya. Bagaimana kita kemudian dengan kegiatan-kegiatan ini semua orang bisa memantau, semua orang bisa menilai atau mengevaluasi apa yang kita lakukan untuk menurunkan misalnya masalah kesehatan atau masalah gizi itu. Jadi adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Jadi monitoring itu akan lebih kepada bagaimana aktivitas mengamati dan atau mencermati secara terus-menerus. Jadi monitoring kan mengawasi itu tidak satu titik tetapi akan secara terus-menerus atau berkala juga boleh. Jadi tetapi tidak dari satu titik yang intinya. Jadi mau sepanjang waktu longitudinal terus-menerus atau ya berkala misalnya sebulan sekali atau 1 minggu sekali dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa? Informasi perkembangan untuk ditindaklanjuti. Jadi monitoring itu lebih kepada ingin menindaklanjuti apa yang sedang dijalankan, itu monitoring. Sedangkan evaluasi itu lebih kepada serangkaian kegiatan sistematis, pengumpulan dan analisis dari data maupun informasi untuk pencapaian sasaran atau tujuan atau kinerja ya atau kinerja. Nah, itu evaluasi. Jadi biasanya kita akan lihat apa sih perbedaan antara monitoring dan evaluasi ini nanti. Oke, selanjutnya adalah, nah, bagaimana kita kemudian melakukan MONEP ini atau monitoring evaluasi. Pertama yang kita harus lakukan adalah menilai kesiapan dan kebutuhan pengembangan sistem atau kegiatan MONEP itu.
Makanya yang tadi yang saya bilang untuk sebuah intervensi kita harus menyiapkan atau memantapkan langkah yang di slide pertama, di slide sebelumnya tadi ya. Bagaimana kesiapan kita? Apakah intervensi ini punya SPM, apakah punya SOP dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan pengembangan sistem atau kegiatan moneter itu sendiri. Kemudian itu bisa kita lihat di langkah-langkah pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah menyusun term of change-nya, teori of change-nya ya. Menyetujui dampak outcome-nya, apa yang ingin kita capai sebenarnya dari program ini, kita harus tetapkan dengan asumsi-asumsi yang tadi saya bilang. Jadi menyetujui dampak atau outcome maupun output-nya, atau menyetujui rangkaian dari output-nya. Kemudian menyetujui theory of change-nya, bukan TOA ini ya, theory of change ini, TOC ya. Nah, menyetujui TOC-nya ya. Jadi mana yang kemudian teori-teori perubahan yang akan kita pakai yang tadi yang sudah kita susun di kayak di slide-slide yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian kita akan susun kerangka evaluasi programnya. Nah, di sini kita akan kemudian menetapkan atau menyusun IKU. IKU itu adalah indikator kinerja utamanya dan targetnya. Kita mau capai berapa? Nah, itu tadi kayak stunting misalnya, 2024 harus 14%, misalnya gitu. Nah, itu kerangka evaluasi programnya kita harus mulai tentukan. Dalam 1 tahun misalnya kita harus turunkan berapa, dalam 1 bulan kita harus turunkan, meningkatkan cakupan penimbangan berapa, gitu kan. Nah, itu. Jadi menyusun IKU dan target. Kemudian menyusun sumber data dan alat verifikasi. Misalnya sumber datanya apa? Apakah sumber datanya kita kumpulkan langsung dari posyandunya atau melalui SKDN, balok SKDN. Nanti kalau kalian pelajari SKDN itu, ya balok SKDN itu adalah balok S itu adalah seluruh balita, bayi dan balita yang ada di wilayahnya. Kemudian K itu adalah balok yang menyatakan data yang menyatakan jumlah bayi balita yang mendapatkan atau yang mempunyai KMS, D yang ditimbang pada bulan itu atau pada waktu itu, kemudian S-nya, N-nya ada yang naik pertumbuhannya. Nah, itu adalah sumber datanya misalnya SKDN. Nah, alat verifikasinya, ya alat verifikasi ada banyak sekali. Misalnya kita kemudian melihat laporan-laporannya, itu memverifikasinya. Apakah kemudian kita bandingkan itu tidak saling tidak saling bertolak belakang ya paling tidak ya. Kalau misalnya S-nya kita lihat S-nya K-nya lebih besar dari S, berarti itu nggak benar ya. Masa anak-anak yang mempunyai KMS itu lebih besar daripada jumlah seluruh anak-anak yang ada di wilayah itu, kan itu nggak benar. Ya, kemudian menyusun asumsi atau pengaruh dan risikonya yang tadi kita lihat di di slide sebelumnya. Bagaimana kita kemudian menyusun asumsi-asumsi antara langkah-langkah yang tadi kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat itu adalah menyiapkan baseline dan kumpul data sesuai indikator. Itu sudah kita tetapkan indikatornya, apa saja yang tadi mau kita pantau. Kemudian itu kita harus tetapkan, siapkan baseline-nya. Baseline itu data awalnya, misalnya penimbangan atau yang naik, misalnya yang naik pertumbuhannya, status pertumbuhannya harus berapa persen. Atau baseline-nya dulu, baseline-nya itu baru 60% di satu wilayah misalnya, itu harus kita naikkan berapa. Nah, itu pengumpulan data seperti apa ya, sesuai indikator kita kumpulkan. Kemudian yang kelima adalah merencanakan kegiatan evaluasinya. Nah, ini terkait dengan term of reference-nya, kerangka kerjanya, kerangka acuan kerjanya, KAK ya, kerangka acuan kerjanya atau TOR kalau dalam bahasa Inggrisnya term of reference ya. Surat-surat untuk terkait dengan rencananya maupun surat-surat terkait dengan pelaksanaannya, misalnya undangan apa segala macam. Rencana pelatihan apa kita perlu melatih misalnya kader dan lain sebagainya ya, untuk bisa kemudian memperkuat kegiatan intervensi itu ya. Akhirnya nanti evaluasinya juga bisa kemudian dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang keenam adalah langkahnya adalah quality assurance, menjamin dari kualitas dari apa-apa yang telah kita lakukan itu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan SOP dari ya, quality assurance ini atau risk management. Bagaimana kemudian manajemen risikonya kalau program-program ini nanti dalam pelaksanaannya itu menjadi ada sesuatu hal yang mengganggu. Misalnya kayak pandemi tadi itu ya, kayak pandemi, risk manajemennya bagaimana ya. Kemudian pelaksanaan evaluasi dan datanya itu, jadi pelaksanaan evaluasi dan data itu kita harus menjamin quality assurance dan risk manajemennya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersiapkan template dan susun laporan. Nah, ini langkah-langkah administratif ya. Jadi bagaimana kita melaporkan apa yang telah kita intervensi itu, apakah data-datanya seperti apa, apakah ini berhasil dan tidak. Nah, kita susun laporan kalau berhasil pun apa alasannya atau apa pembahasannya, kalau tidak berhasil pun apa yang harus kita lakukan, kemudian kira-kira kesalahannya ada di mana.
Dan yang terakhir adalah strategi komunikasi untuk mendorong proses pengambilan keputusan berbasis MONEP itu. Jadi lebih kepada MONEP itu jadi akhirnya memperbaiki. Intinya itu memperbaiki, baik itu dengan kemudian memodifikasi, kemudian menghentikan sementara dan lain sebagainya, atau kemudian melanjutkan. Nah, itu masuk ke dalam strategi komunikasi untuk proses pengambilan keputusan berbasis MONEP. Jadi ini sampai di sini saja atau memang ini harus dilanjutkan, itu kan sebenarnya hasil dari MONEP ini, hasil dari MONEP sebuah program atau intervensi itu dilanjutkan atau tidak, atau memang harus dimodifikasi atau memang harus disubstitusi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan monitoring dan evaluasi. Paling tidak ada 5 lah ya, ada 5 komponen yang berbeda antara monitoring dan evaluasi. Ya. Pertama adalah komponen tujuannya pada saat monitoring atau pemantauan, ya, bahasa Indonesia ya pemantauan ya monitoring ini. Ya, kalau sebenarnya ini monitoring and evaluation. Ya. Kalau Indonesia perbedaan pemantauan dan evaluasi. Ya. Jadi pemantauan itu tujuannya menggambarkan situasi dan kondisi yang ada secara berkala atau real time. Jadi tiap waktu real time itu kita lihat bagaimana kemudian misalnya tadi anemia remaja putri, bagaimana cakupan atau bagaimana ya cakupan tablet tambah darah pada remaja atau pada anak sekolah itu bagaimana secara berkala kita pantau real time ya gitu ya. Nah, itu lebih kepada pemantauan. Tetapi kalau pada analisisnya, pada evaluasinya, dia lebih kepada menganalisa masalah, kemudian memberikan penilaian bukti keberhasilan kegagalan, relevansi, kemudian efisiensi, efektivitas, dampak dan pembelajaran. Itu lebih kepada evaluasi. Misalnya, kok belum turun gitu kan anemia pada gizi besi pada remaja putri ini. Nah, kemudian ini apa masalahnya? Nah, itu evaluasi, lebih kepada menjawabnya di evaluasi, bukan pada pemantauan. Kemudian memberi penilaian ini berhasil atau tidak, buktinya apa kalau berhasil gitu. Nah, kalau gagal pun seperti apa, relevansinya seperti apa dengan intervensi yang telah dilakukan, apakah ini efisien apa tidak, butuh biaya banyak apa enggak, ya apakah ini efektif atau tidak ya. Nah, efektif dan efisien ini beda, sama tapi berbeda ya. Nanti kalau kalian pelajari apa sih beda antara efisiensi dan efektivitas, sebenarnya efisiensi itu lebih kepada pembiayaan, ya. Lebih kepada moneter. Ya. Kalau efektivitas itu lebih kepada hasil. Ya. Kemudian dampak dan pembelajaran aja. Kalau kita melihat dari komponen manfaat antara pemantauan dan evaluasi, kalau pemantauan itu lebih kepada menjawab pertanyaan yang 5W1H ya. 5W 1H ya. Jadi menjawab pertanyaan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Nah, itu lebih kepada pemantauan, tetapi pada evaluasi lebih masukan terus-menerus untuk memperbaiki proses dan kinerja pelaksanaan program. Jadi masukan bersifat periodik untuk perbaikan kebijakan atau peninjauan program. Nah, ini pada evaluasi ya. Tetapi kalau ini siapa yang melakukan? Kenapa belum dilakukan? Kemudian apa yang dia lakukan? Nah, kapan? Nah, di mana? Nah, itu lebih kepada manfaatnya di pemantauan. Ya. Kemudian pelaksananya biasanya internal oleh pemangku program ya. Misalnya program gizi, misalnya program gizi penurunan anemia gizi besi tadi itu biasanya internalnya biasanya pelaksanaan internal ya ahli gizi, kemudian guru dan lain sebagainya ya. Sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen program, bisa partisipatif ya. Nah, kemudian kalau yang evaluasi ya bisa internal, bisa eksternal atau malah partisipatif. Merupakan tanggung jawab evaluator ya di staf pemangku kebijakan dan lain sebagainya ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari biasanya selain yang internal juga eksternal. Misalnya yang melaksanakan adalah ahli gizi atau PPG, tenaga pelaksana gizi puskesmas, yang mengevaluasinya ya misalnya TPG dari kabupaten misalnya kan di luar ya. Nah, itu eksternalnya ya, seperti itu. Jadi kalau memantauannya kita sendiri, yang internal kita misalnya dokter dari puskesmasnya sebagai pimpinannya misalnya gitu. Nah, itu ini kenapa gitu pelaksananya. Kemudian perbedaan monitoring evaluasi lagi pada komponen frekuensi pelaksanaan. Jadi pemantauan itu dilakukan rutin atau berkala dari istilah kita sebutkan, kemudian berkelanjutan, cepat ya, deskriptif, umumnya internal. Jadi tidak berupa angka-angka, tapi ini siapa yang melakukan ini kok belum? Nah, itu termasuk pemantauan itu. Ya. Melacak indikator kunci dari pelaksanaan hingga capaian program. Jadi indikator kunci dari pelaksanaan hingga capaian itu siapa saja ya. Kemudian kalau evaluasi ya periodik juga, tapi setelah kurun waktu yang tertentu, agak lama ya, agak lama. Kemudian metode pelaksanaannya kalau pemantauan itu spot check. Spot check itu ya ngeceknya cuma sekali. Misalnya turun di sebuah sekolah, ini kok anak-anaknya belum dibagikan ya tablet tambah darahnya, itu kayak spot check gitu. Supervisi pelaksanaan program ya, kayak kita datang ke sekolah misalnya ya. Khusus untuk program gizi
anemia gizi besi pada remaja putri. Nah, kalau bisa juga kita lihat dari dokumen atau laporan dokumennya, ini udah kegiatan keberapa ini pemberian tablet tambah darahnya, ada laporannya enggak? Nah, kita lihat dari laporannya itu masuk pemantauan. Tetapi kalau evaluasi itu lebih kepada mengolah data rutin di hasil pemantauan program, jadi kegiatan atau data yang dikumpulkan melalui survei mandiri atau studi mandiri. Nah, itu yang dilakukan pada evaluasi. Jadi metode pelaksanaannya yang berbeda. Nah, itu saja mungkin terkait dengan monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah diskusi dan penugasan. Tolong nanti kalian baca juga di Siakat atau dikumpulkan di Siakat dengan tugas sebelumnya ya. Diskusikan sebuah artikel terkait dengan monitoring program gizi Puskesmas khususnya ya. Jadi kalian cari ya artikel per kelompok ya, kalian bagi kelompoknya sendiri. Diskusikan kemudian terkait dengan monitoring program gizi Puskesmas. Jadi kemudian itu nanti penugasannya kalian laporkan hasil diskusi ini dalam sebuah makalah berupa hasil review berdasarkan bagian-bagian pada slide yang nomor 5 tadi ya. Kalian lihat. Jadi ini masalahnya apa, kemudian intervensinya apa pada slide ini. Kemudian selanjutnya outputnya apa, kemudian outcome-nya apa, kemudian state-nya apa. Lihat di slide 5 ya. Oke, itu saja mungkin ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.